Tah ya, kanggo ka YouTube channel Amu Kulisir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan untuk selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dulu saya sebulan sekali misi di sini. Ketika masih ada almarhum Pak Dodo, Pak Pipin, Pak Ube, Pak Firman, Pak Omar. Apalagi kalau dengan Pak Omar itu hampir seminggu sekali ketemu di PT Inti, karena saya pengisi tetap pengajian tadi pada PT Inti, ya, Muhammad Toha. Nah, di antara salah satu kerendah almarhum Bapak Omar. Ya, jadi cukup banyak juga yang sudah tidak ada, ya. Pada KM generasi pernah ikut belum ya? Belum dulu. Terus kajian tafsir di sini. Subhanallah. Yang saya tinggal kenal sedikit lagi itu tinggal Pak Pustakaan, tapi tidak ada ya. Menuju Udik. Jadi datang ke sini semuanya generasi baru. Sebagian sepuh. Saya lupa ingat. Para bapak ya, termasuk saya Jajang juga baru. Saya baru lahir. 1 tahun katanya. 1 tahun bersama Haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, saya mengambil tema pengajian kita adalah bertawakal kepada Allah dalam kondisi sulit. Tapi tinggal ibu-ibu sarana dia mah. Dekat tinggal sulit gitu. Para bapak dalam kondisi senang hari ini. Senang. Walaupun katanya cadangan air mulai menipis, ya, PTKM sedang melakukan penggalian bor lagi, ya. Nah, ini wajib ikhtiar. Tapi alhamdulillah ya, saya Jumat yang lalu ngaji di Cibaturaya, ya, di Masjid Batur Rahman. Itu maghribnya hujan. Nah, kata Pak DKM-nya, karena kemarin Pak Ustadz katanya Kamis itu anak-anak SD dan SMP sholat istisqa. Nah, jadi SD SMP Muhammadiyah hari Kamisnya lalu tuh istisqa. Jadi diijabah hujannya turun maghrib hari Jumat. Nah, gitu. Kemudian 3 hari kemudian hujan ada di sorean. Nah, kemarin daerah Situaksan baru kabar hujan kemarin. Alhamdulillah. Kantap aja udah hujan belum? Sing tawakal. Nah, ini dan sekadangnya. Nah, sing tawakal. Nah, jadi tema saya adalah bertawakal kepada Allah di dalam kondisi sulit. Nah, bahkan ada analisa cadangan-cadangan air di 7 provinsi ini sudah berkurang di Indonesia. Nah, Jawa Barat salah satunya, seiring dengan prediksi BMKG ya, bahwa adanya badai El Nino atau La Nino. El Nino, jadi dingin. Kalau sore saja subuh dingin, tiris pisan. Kalau siang panas.
Abdi kayak di luar aya balongan punya. Balongan nggak begitu besar. Jadi sana teh tokoran teh 2 cm, 3 cm. 3 hari teh sepenahnya cek balon teh. Karena di atas jemuran balongan. Masya Allah, ya Allah. Ini panas luar biasa. Nah, 36 ya pernah itu kan di beberapa daerah namanya rada mirip-mirip di Saudi gitu kan. Masya Allah, kita harus sabar, harus kuatkan doa. Terus katanya ibu-ibu, saya tahu para bapaknya, saya nanya dari ibu-ibu nih, katanya ibu-ibu biasa berasa keluarnya. Habis habis. Tapi kalau para bapak resepnya lauk banyak, mahalnya lauk para konya itu. Jadi 10 kilo berapa beras berarti? 140. Tak para belum koin sekarang itu 1 kilo ada yang 320.000, paling murahnya 160.000. Jadi angkat para mahal kene para belau mahal kene para belau koin cowan ya, Insya Allah. Jadi ini alasan saya ngambil tema bertawakal kepada Allah dalam kondisi sulit begitu ya, Masya Allah. Katanya nanti listrik mau naik, jalan tol sudah naik, listrik mau naik katanya sebentar lagi. Nah gitu ya. Nah, terus nanti mau naik para bapak tenang ya para bapak. Nah, bensin jalannya gitu. Nah, dan di sini kita berhadapan dengan yang tidak sederhana ya Bapak Ibu. Ini kan menjelang tahun politik, menjelang pemilu. Nah, mulai di tiap grup rame kacanak hareng, tahu hareng? Hanet gitu ya. Gitu kan. Padahal belum ada kok, pendaftarannya juga belum ada pendaftaran. Kan nanti mulai Oktober ya pendaftaran capres, cawapres. Tapi rame-rame nama di ayeuna gitu. Para bapak ibu milih sana orang dia. Bukan ada canaya, tidak belum terdaftar. Nah ini juga tentang kepemimpinan harus juga ya kembali kepada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dijudulan mah tentang politik, tentang berbangsa bernegara harus tawakal. Tentang ekonomi, pendapatan ya rezeki termasuk harga-harga harus bertawakal. Tentang urusan rumah tangga bagaimana? Tawakal. Kenapa harus bertawakal dalam urusan rumah tangga? Iya, karena ada persoalan di beberapa daerah Bapak Ibunya angka gugatan cerai atau perceraian tinggi, terutama di kabupatennya, Kabupaten Bandung itu masih tinggi tuh, sekitar Banjaran, Soreang, Pangalengan, Ciwidey itu tinggi angka perceraian. Di antara yang paling besar itu ada gugatan cerai. Kenapa ibu-ibu rumah tangga melakukan gugatan cerai? Faktor ekonomi. Ada uang apa? Saya ada uang. Ibu-ibu ini gitu. Siapa bapaknya? Halo. Nah ini latar belakang. Apalagi sekarang ada banyak kejahatan, ya, ada banyak pembunuhan. Wah luar biasa, ngeri luar biasa. Ya, belum di beberapa daerah ada bencana alam. Oh berarti benar ya, kondisi bertawakal, bersandar kepada Allah itu menjadi penting luar biasa. Bapak Ibu sekalian, boleh yang buka HP, kan Qurannya di HP namanya, ya Bu. Para bapak yang bawa HP buka surat At-Tolak. Makanya saya bagaimana tentang rumah tangga, banyak gugatan cerai, banyak ribut-ributan. Di antara bab tawakal itu ada di sini di surat At-Tolak. At-Tolaknya surat talak, talak hiji, talak dua, talak dulu. Nah, gitu kan. Barusan tadi Ustaz Jajang juga bertawakal di Ali Imran ya, yang dibacakan 159 160 itu tentang
prinsip kepemimpinan, ngurus negara, ngurus umat juga perlu tawakal. Nanti kita ulas ya. Saya sudah dibantu nih sama Kori nah, tentang tema tawakalnya, membacakan tentang sifat keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin disuruh beliau ke Allah harus bertawakal. Tapi kita masuk dulu ke surat At-Tolak ya, surat perceraian. Mending kawin mending cerai para bapak. Para bapak mending kawin mending cerai. Diizinkan kawin dari bapaknya. Entar mau ke rumah atau rumah. Ya. Ini ada di surat At-Tolak loh. Surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Saya ulang ya, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Ayat 2 ujung. Jadi kalau dicari dari awal, nah cara usah ke ayat di paling bawah, ujung tungtung akhir ayat 2 dari surat At-Tolak. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini ujung ayat 2 surat At-Tolak. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, akan diberi jalan keluar, akan diberikan solusi, akan diberikan way out, akan diberikan cara menyelesaikan persoalan asal bertawakal kepada Allah. Nanti saya juga mau nanya, seorang orang dia mau tawakal sama enggak gitu ya? Nah, cuma gitu ya, yang bertakwa kepada Allah diberi jalan makhrajan, jalan keluar. Satu, sambung ke ayat 3 awal. Coba disambung ke ayat 3-nya. Surat At-Tolak ke ayat 3-nya. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Catat bu, satu harus bertakwa. Jadi di ujung ayat 2 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan diberikan makhrajan, jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar dari kesulitan. Kedua, masih bertakwa Bapak Ibu. Kalau bertakwa di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apa rezeki tak diduga-duga teh? Ya, di Allah kita mau anugerah tidak disangka, rezeki yang tidak disangka. Tiba-tiba ada orang misalkan menghampiri ibu, menghampiri bapak, terus bagi-bagi uang, coba 1 juta ewa atau kayak gitu. Tiba-tiba ada orang datang ngasih uang 1 juta ewa di saat kita butuh, atau kayak gitu, atau senang, gembira gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu kayak di lampu biru coblos lagi, berarti caleg. Kata luas ya, kata Ustaz Agus Somad, kalau orang itu ngasih selama tidak ada kaitan pemberian bersyarat, terima saja. Tapi kalau ternyata ngotot orang itu jangan harus menerima pemberiannya, ya terima saja. Kalau urusan terima bebas kan? Rahasianya benar kan? Harus yakin Pak, dalam bilik suara itu harus yakin tidak boleh ada CCTV. Berarti aman kan? Aman kan? Ya, tampi artosna menerima mau gitu. Nah,
Makanya sekarang dianjurkan kan jujur, kontestan itu jujur. Jadi tidak usah bagi-bagi uang. Nah benar kan? Dibolehkan. Tapi dia juga cerdas ya. Dia juga cerdas. Kalau bapak ragu, ibu ragu, tolak. Kalau butuh, terima. Tapi keyakinan mah rahasia, bebas dan rahasia. Tuh. Bukan apa ada jalan ketika menghadapi kesulitan diberi petunjuk oleh Allah, diberi jalan keluar. Jadi kalau takwa jalan keluar, kedua diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Ketiga ini tawakal. Tawakalnya Bapak Ibu, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini yang ketiganya, siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah, dialah yang akan mencukupkannya. Bahwa hasbuh, dia akan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu, nukir namina jaminan. Lamun dina asuransi mah asuransi. Jadi kita akan dapat asuransi dari Allah jika bertakwa. Diberi jalan keluar dari kesulitan. Kedua, diberi rezeki dari yang tidak diduga-duga. Ketiga, apa? Kalau tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Hari itu kan tenang, berarti ya? Tenang kan? Nah, sekarang saya nanya tadi, ayo tawakal tenang. Ibu-ibu dulu, silakan berani kejam salah seorangnya. Ayo tawakal tenang itu. Apa tawakal teh? Berserah diri kepada Allah. Oke, akur. Berserah diri kepada Allah. Dalam hal apa aku berserah dirinya? Suami nikah lagi, berserah diri. Mau itu tawakal di rumah. Nah, dalam keadaan sesulit apapun harus bertawakal. Sekalipun diam-diam suami teh kawin, ya tawakal. Oke, tawakal berserah kepada Allah dalam kondisi apapun. Menurut para bapak, melaksanakan sesuatu setelah berusaha. Usaha jadi mawar. Melakukan usaha ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah. Betul. Fa idza azamta bertawakal. Nah, jadi kalau udah bertekad bulan, bertawakallah kepada Allah. Di mana Bapak Ibu sekarang mulai kapan? Mulai kapan kita bersandar, bergantung, ya? Bukan tawakal kan dekat dengan wakil kan ya? Nah, sebenarnya wakil rakyatnya teh pamuntangan rakyat teh, karena dia wakil. Ayo wakil teh bahasa Arab, wakil teh yang dipercaya rakyat bergantung kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tuh itu teh wakil orang tempat ngagantung masyarakat. Jadi tawakal teh bergantung, bersandar ya kepada yang dianggap lebih kuat. Saya ingin sekali lagi menjelaskan sejak kapan para ibu, para bapak kita bertawakal. Sejak kapan? Sejak kita tadi berencana, berbuat, bertindak. Apa yang harus dilakukan pertama kali tentang tawakal? Ketika berencana, ketika berbuat, ketika bertindak, apa pertama kalinya? Doa, zikir kepada Allah. Apa kata Nabi? Bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ayo bareng semua diulang. Bismillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi Bismillah. Tawakkaltu
Ada yang berani menerjemahkan? Oh, barang-barang ya, barang. Bismillahi apa? Dengan menyebut nama. Oh, Bismillahi tawakkaltu. Saya bertawakal. Aku bertawakal. Allah, kepada Allah. Wala haula, di mana tidak ada daya dan kekuatan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Apa sampai di sana pemahaman kita tentang baca doa tawakal? Sebuah hadis kita sampaikan di sini. Kata Nabi kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang berencana untuk berbuat atau bertindak atau melakukan sesuatu apapun, kemudian dia memulainya dengan bacaan tawakal itu, Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kata Nabi kita, ibu bapak? Nada munadin minas sama. Ada seruan dari langit. Malaikat langsung menjawab di langit, kata Nabi. Apa kata malaikat? Hudita, kau telah mendapatkan petunjuk. Hudita itu dari hadayah, di hidayatan. Jadi hudita, kamu telah mendapat petunjuk. Subhanallah. Jadi yang membaca doa tawakal, ku malaikat langsung dijamin, hudita, kamu telah mendapat petunjuk. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat barusan? Kamu telah mendapat petunjuk. Jadi ketika membaca Bismillah tawakal itu, hudita, di langit menjawab, kamu telah mendapatkan petunjuk. Satu. Kedua, wawukita wakoyaki wikoyatan wakyan wakil maukiyun ki. Apa? Dijaga. Ku'an pusatku berarti dijaga. Wakoyaki itu menjaga diri, ya, itu ku jaga oleh kalian, ya, diri kalian dan keluarga kalian. Ibu berarti kata malaikat, wau kita, kamu dapat perlindungan. Subhanallah. Numaca tadi teh kedua dijamin kata malaikat, kamu dapat perlindungan. Ketiga kata malaikat, ya, wakufita itu kafa yakfi, cukup. Wakufita berarti kamu diberi kecukupan. 3 poin, saya ulang, harus dihafalkan, ya. Hafalkan. Kalau orang baca tawakal ketika bertindak berbuat apapun, tadi bacanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Termasuk yang mau bedah rumah, yang mau renovasi rumah, yang mau menikah, yang mau melamar, atau yang mau ngejagakan anaknya, ya, atau apa ya, yang mau bisnis, buka usaha. Ibu osok piknik karena dia piknik apa piknik sekarang apa nih? Sudah giling. Nah, saya kan. Zaman nama pikniknya namanya giling. Osok giling ibu. Kemana? Para bapak gilingnya kemana? Mancing? Masuk. Nah, benar bu. Tadi ibu udah nyebut, ya. Tidak selamanya. Oke, benar punya. Tidak selamanya juga. Kalau sudah healing teh enak. Makanya pulang healing teh nggak pulang, ya. Kenalan sana kan balik healing teh nggak pulang duit, ya. Jadi nggak mau. Udah pas saya gas healing teh jadi pas ya, kurang tawakal. Cuma kalau konsekuen, komitmen, siap mah kita healingnya, uangnya sekian anggarannya. Nanti kalau habis lama-lama kanyak pun itu kan perjanjian lah. Kontrak. Bikin kontrak apa? Mungkin ada bakal ikut mau healing beli ngaji gitu. Kan beres kan? Nah ini ngaji mah healing bisa semuanya. Healing ke tempat rekreasi mah balikan. Belum. Bahaya, ya. Nah, kita ulang. Apa kata malaikat? Kamu dapat petunjuk. Kemudian kamu
keistimewaan. Padilah, ini namanya padilah. Apa padilah? Keutamaan, keistimewaan. Nah, pada yang kamari harus sama, tapi insya Allah bacanya bikin sumur bor baru, bukan kota. Jamaah semua kompak, ayo kita tawakal kepada Allah. Bismillah, tawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita tambah sumber air kita. Bismillah, mohon izin kepada Allah. Semoga diberi petunjuk benar, diberi kecukupan, diberi perlindungan. Nah, di daerah saya beberapa DKM juga sampai pada DKM gali sumur bornya, aya anu raras langsung THC keluar. China air pada agak pindah lubang sampai 2 kali. Ini pindah lubang dulu kan? Pada sedang proses atau mau? Harus proses, sedang berjalan. Mudah-mudahan tawakal. So pada ayeuna airnya keluar, tidak ada kesulitan, tidak harus pindah lagi tempat. Nah, doanya ayeuna suara pesan Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Jaminannya apa? Dapat petunjuk, dapat perlindungan, dapat kecukupan. Satu lagi, ini dari Nabi. Wa yatanaha anhu syaitan. Dan ditambah oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, wa yatanaha anhu syaitan, dan setan kabur, lari terbirit-birit dari orang yang membaca tawakal. Jadi bagaimana cara mengusir setan? Tambah tawakal. Setan kan kabur. Dulu mah di NTP atau sawaranya itu ada tim pemburuan hantu, masih ingat? Marco Cibido, setiap pemburuan itu sertifikat timuannya. Nah, tim pemburuan hantu itu gelut jeung saha? Juri tapi kamar resa. Ayo segitu teh benang cerita juri katanya. Tapi kakek sangka si 3 orang tim pemburuan itu teh esok kata cokot juri. Nah, di video aing ada si setan teh si juri teh benang asup kana botol. Kita lucu teh. Tutupan bagus cek saya ini setan jeung juri belenggu gitu. Aing tadi gelut melawan si para tim pemburuan. Aing geus kana botol. Bisa lawan dan orang padahal lanjut tapi gak usahanya itu bisa keluar. Nah, sekarang tidak lagi cara itu. Masya Allah, mudah buat usir juri mah, usir setan, tapi kalah juri kayak gitu. Nah, itu masalah nama juri kayak gitu berapa? Juri di mana? Akhirnya mentel sama juri tehnya pocong terang-terangan di Afrika dulu. Lalu menampakkan diri dekat di asarnya nih satu minggu nih selfie malah dipoto kayak malam videonya. Jadi alhamdulillah jadi orang jadi tersiar berarti teh bohong lagi gitu ya. Cuma barager minta duit gitu teh, minta jajan. Berarti tersiar. Waduh, kalau setan ada, iya setan ada, jin ada, pakai dalil kan, malaikat ada gitu. Juri kayak dalil, pocong itu tahu disampaikan papian sami disampaikan. Nah gitu ya. Malah di beberapa berita waktu yang makan ditarik pusat papian dengan telepon kan dengan berkata sempat ditarik dengan pimpin kasih pocong karena truk kami berdaya dibawa karena truk pusat papian. Nah gitu ya. Jadi ayam pocong, ayam vampir tidak berdaya ditarik karena truk. Berarti sama nyanda kelan ya. Nah baik, penting buat kita menghadapi kondisi sulit ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu jaminan dari malaikat. Ayat ini jelas memberikan jaminan takwa, tawakal, kan diberi petunjuk, diberi kemudahan, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Harus aku yakin. Mari kita contoh belajar dari para nabi. Tahu
bahwa Nabi Ibrahim akan dibakar oleh raja? Sebelumnya Nabi Ibrahim tahu nggak akan dibakar oleh raja? Nggak tahu kan? Nah, ya, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa dia akan dieksekusi, dibakar oleh raja. Sebuah riwayat menyebutkan, ibu dibakar lagi lain sehari 2 hari. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu sampai 40 hari. Kira-kira kita dudukan segede kuman, sehingga dudukan hubungan sampah itu paling-paling. Di sini susah nggak bikin sampah? Saya karena tempat pembuangan sampahnya kebakaran. Bayangkan yang membakar Nabi Ibrahim itu sampai sebuah riwayat juga sampai 40 hari. Nabi Ibrahim tidak tahu